Oke, tes cek 1 2 3. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faisal Ryan. NIM saya 2010 1130. Kelas saya dari S1TT08 strip D. Oke. Sebelumnya saya di sini akan menjelaskan tentang modul 5, yaitu interferensi pada post tes fisika. Yaitu disusun oleh saya sendiri. Tadi saya sudah perkenalan. Oke, lanjut saja kepada PowerPoint-nya ya. Lanjut, pada presentasi kali ini saya akan menjelaskan tentang interferensi dulu. Interferensi pada praktikum fisika ya. Daftar pembahasan. Daftar pembahasan itu akan saya bagi 5, yaitu yang pertama tujuan praktikum, kedua itu dasar teorinya, ketiga eksperimen, yang keempat analisis pembahasan, yang kelima yaitu kesimpulannya. Lanjut. Oke, tujuan praktikumnya. Adapun tujuan praktikumnya itu sendiri, mahasiswa diharapkan dapat memahami fenomena gejala gelombang, khususnya interferensi dalam cahaya. Oke, berarti kita akan memahami fenomena gelombang dalam cahaya. Seperti itu tujuan praktikumnya kali ini. Nah, dasar teori. Kita sampai ke dasar teori. Nah, cahaya. Sebelum kita ke interferensi dalam cahaya, alangkah baiknya kita mengetahui dulu apa itu cahaya. Nah, cahaya itu kira-kira apa sih? Cahaya itu merupakan gelombang elektromagnetik dengan spektrum yang terbatas, yaitu rentannya 400 sampai 700 nanometer. Seperti itu kira-kira cahaya. Berarti dia itu gelombang elektromagnetik ya. Oke, spektrum gelombang. Nah, ini yang tadi kita bahas, panjang spektrum gelombangnya. Warna ungu itu kisaran 300 sampai 450 nanometer ya. Terus frekuensinya tinggi, 668 sampai 789 terahertz. Dan yang terakhir merah, yaitu yang paling panjang gelombangnya, 620 sampai 750 nanometer. Cuma frekuensinya kecil, 400 sampai 484 terahertz. Jadi kebalikan, misalkan yang ungu itu panjang gelombangnya kecil, cuma frekuensinya panjang gitu, cepat gitu, tinggi. Nah, sedangkan panjang gelombang ini kan gede, cuma frekuensinya tuh kecil gitu, 400 sampai 484. Nah, dan yang terakhir tuh ada dua istilah, inframerah dan sinar ultraviolet ya, karena kita lihat dari sini tuh warnanya emang yang satu warnanya udah ngarah ke ungu, yang satu warnanya merah gitu. Seperti itu kira-kira untuk dasar teorinya. Nah, terus kita ada difraksi dan polarisasi cahaya. Difraksi merupakan pelenturan cahaya saat cahaya melalui celah, sehingga cahaya akan terpecah-pecah menjadi bagian yang lebih kecil dan memiliki sifat yang baru. Nah, difraksi itu ada celah tunggalnya. Nah, saat cahaya melalui celah yang sangat kecil, maka dapat terjadi peristiwa terbentuknya pita gelap dan terang yang disebut sebagai difraksi celah tunggal. Nah, itu namanya celah tunggal. Nah, terus ada lagi namanya polarisasi cahaya. Nah, polarisasi cahaya itu apa sih? Nah, polarisasi cahaya merupakan berkurangnya intensitas cahaya yang diakibatkan oleh berkurangnya komponen pada gelombang cahaya. Jadi tuh cahayanya tuh kayak kekurangan cahayanya gitu. Itu namanya polarisasi cahaya gitu. Oke, lanjut. Nah, ini contohnya. Jadi tuh difraksi itu seperti ini, kayak pelenturan tadi kan. Nah, cahayanya tuh makin ke sini gitu. Nah, ini contoh dari nanti kita simulasi di eksperimennya. Kira-kira untuk rumusnya digambarkan seperti ini, dan ini keterangannya. Lanjut. Nah, interferensi cahaya. Nah, tadi kan kita sudah membahas tentang cahaya ya. Jadi kita langsung saja ke bahas interferensi cahaya. Interferensi cahaya yaitu adalah superposisi atau perpaduan dua atau lebih sumber cahaya sehingga menghasilkan keadaan yang lebih terang, interferensi maksimum, dan keadaan yang gelap, yaitu interferensi minimum. Nah, syarat terjadinya interferensi itu cahaya adalah cahaya tersebut harus koheren, yaitu keadaan dua sumber cahaya atau lebih yang mempunyai frekuensi amplitudo dan beda fase yang tetap. Jadi notnya itu adalah interferensi maksimum, yaitu adalah gelombang saling memperkuat atau konstruktif menghasilkan garis terang, dan yang interferensi minimum gelombang saling memperlemah destruktif atau menghasilkan garis gelap. Nah, contohnya kayak gimana? Nah, kayak gini. Minimum tuh berarti yang saling melemahkan. Nanti misalkan ada satu gelombang, nanti dia melemahkan, akhirnya gelombangnya tidak seperti ini. Nah, terus interferensi maksimum itu gimana? Nah, jika ada dua gelombang yang disuperposisikan di interferensi maksimum tuh, dia nanti akan naik gelombangnya seperti ini, amplitudonya naik gitu. Nah, kalau melemahkan berarti dia nggak ada gitu. Seperti itu kira-kira. Oke, lanjut. Nah, ini contoh interferensi cahaya itu begini. Nah, ini lihat interferensinya ada dua celah, karena interferensi itu dua superposisi gelombang ya, gelombang cahaya.
Makanya dua ini tuh dinamakan superposisi. Nah, seperti dilihat di gambar, yang tadi interferensi maksimum itu yang dia menghasilkan terang yang seperti ini, dan yang interferensi minimum tuh yang menghasilkan gelap tuh yang ini, yang gelap. Nah, seperti ini kira-kira. Untuk rumusnya seperti ini untuk pita terang, dan untuk pita gelap seperti ini. Dan keterangannya seperti ini. Oke, lanjut. Nah, eksperimen praktikum. Oke, karena dasar teorinya sudah selesai, maka kita akan langsung saja ke eksperimennya ya, kira-kira. Oke teman-teman, kali ini kita sudah sampai di eksperimen praktikumnya. Kali ini karena kita menggunakan eksperimen praktikumnya menggunakan simulasi, berarti kita lebih ke PET ya, simulasi wave interference. Langsung saja kita pada tabel pertamanya. Nah, tabel pertama itu kita ngapain sih? Kita tuh mengukur panjang gelombang ya. Karena ini cahaya, jadi kita pilih dulu cahaya di sebelah kanan, kita buat graf sama screennya. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, kita mulai dari mana ya? Sebentar. Kita lihat dulu tabel pertama. Nah, yang tabel pertama itu ada merah, oranye, kuning, hijau, biru, ungu, dan panjang gelombangnya tuh segini masing-masing. Apakah benar? Kita coba cek eksperimen. Jadi kita lihat kita jadikan warna dulu, frekuensi warna merah seperti ini. Kalau sudah kita mulai, nah langsung saja kita ukur. Nah, kira-kira seperti ini. Nah kalau sudah sampai sini kita stopkan seperti ini, set. Nah baru kita ukur dari bukit ya. Nah bukit paling atasnya ke bukit atasnya juga, berapa kira-kira? Oke, di sini kita mendapatkan kisaran berapa ini ya? 698 ya, kira-kira seperti ini. Di merah apakah benar? Nah tapi di sini kita mendapatkan 672. Nah kita lihat lagi ke dasar teori apakah benar nilainya segitu. Kita lihat lagi dasar teorinya dari spektrum gelombang. Nah kita lihat warna merah, oh ternyata gelombang merah itu panjang gelombangnya 620 sampai 750 nanometer. Wah berarti ini tadi dapat 698 tuh benar karena kita mengukurnya dari merah ini. Coba kalau misalnya nanti di merah ini, pasti nanti hasilnya akan mengecil. Oke, lanjut saja ke warna selanjutnya, yaitu warna apa tadi ya? Warna hijau ya. Kita coba warna hijau 516. Coba kita cek lagi. Warna hijau, kita naikin lagi frekuensinya. Oke, kita cek apakah benar. Kita mulai. Oke, kita lihat apa yang terjadi jika warna hijau ya. Oke, sudah terlihat. Kita stop. Salah stop lah ya. Jadi stopnya seperti ini. Nah, oke, sip. Nah, apa yang terjadi kita ukur dari bukit ke bukit. Nah, 500 berapa ya ini ya? 507 ya. Oke. Kita cek lagi di PowerPoint apakah sama. Ternyata hijau itu 516. Coba kita cek lagi pada dasar teori. Apakah warna hijau itu rentannya berapa? Wah, ternyata hijau itu rentannya 495 sampai 570 nanometer. Berarti eksperimen kita benar, berarti berdasarkan dasar teori. Jadi panjang gelombang warna hijau itu segini. Oke, coba kita warna ungu ya. Warna ungu, kita coba cek warna ungu gimana? Apakah sama? Kita cek warna ungu. Oke, sekiranya seperti ini. Nah, sip. Nah, kita cek warna ungu. Wah, ternyata lebih kecil ya. Nah, kita dapat di sini 390,9 nanometer ya. Coba kita cek di sini. Wah, ternyata ungu 380 sampai 450 nanometer. Kita lihat lagi di sini. Wah, ternyata 390, berarti pas ya dengan dasar teori. Oke, karena tabel 1 pas dengan dasar teori panjang gelombangnya, maka kita langsung saja ke tabel kedua, yaitu tentang superposisi dua gelombang ya. Oke, superposisi dua gelombang. Kita ke interference. Nah, kita gantiin cahaya. Nah, pertama-tama kita coba warna merah dulu. Superposisi itu adalah yang tadi kita bilang dua perpaduan cahaya ya, superposisi. Nah, kita lihat apakah terjadi interferensi. Iya, pasti terjadi interferensi. Kita lihat lagi density-nya. Oh,
Ternyata yang dihasilkan dari dua buah cahaya yang bersamaan itu menghasilkan pola terang gelap seperti ini. Ada interferensi maksimum yang terang, interferensi minimum yang gelap. Oke. Nah, pertanyaannya apabila kita jauhkan gimana? Nah, coba misalkan kita jauhkan sejauh 2500, sejauh 3000, apakah yang terjadi? Nah, ternyata superposisinya semakin banyak ya. Kita lihat lagi interferensinya. Wah, semakin pola gelapnya makin banyak ya kalau kita jauhkan. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, yang jadi pertanyaan lagi, gimana nanti kita kalau dekatkan dengan frekuensinya yang tinggi gitu. Oke, kita coba. Nah, kita coba yang warna ungu. Sip. Nah, kita coba. Ternyata pada warna ungu kita dekatkan 1400, terjadi pola terang gelap seperti ini. Nah, coba kalau kita jauhkan lagi itu gimana sih? Nah, coba kita jauhkan lagi sejauh 3000. Apa yang terjadi? Wah, ternyata makin banyak ya. Wah, menghasilkan pola terang gelap yang banyak. Jadi pada tabel 2 ini kita dapat kesimpulan ya, bahwa frekuensi dan jarak antar cahaya itu berpengaruh tentang antara polanya itu berpengaruh sekali berarti. Jika semakin jauh cahayanya dan makin frekuensinya tinggi, maka pola terang gelap yang dihasilkan pun banyak. Jadi kalau misalnya frekuensinya sedikit, terus kita dekatkan seperti ini, maka dia menghasilkan pola terang gelap yang sedikit juga, seperti itu kira-kira. Ya kan? Nah, oke, sekiranya itu untuk tabel 2. Untuk tabel ketiga ya. Tabel ketiga, mana tabel ketiga? Nah, ini celah tunggal ya kalau tidak salah. Oke, celah tunggal. Kita coba celah tunggal. Nah, celah tunggal kita coba pakai cahaya dan langsung warna merah ya. Kita coba, kita gedekan sedikit, kita pertama 500 saja. Nah, apa yang terjadi pada screen dan intensity-nya? Ternyata segini. Oke, bagaimana kalau kita frekuensinya kita naikin? Nah, apa yang terjadi? Kita naikin. Nah, dan ternyata intensitasnya menaik ya, agak mengendor gini ya. Nah, coba kita gedekan sedikit celahnya. Apa yang terjadi? Ternyata cahaya itu bisa makin masuk ya. Nah, lihat, berarti semakin gede celahnya, semakin cahaya bisa lewat gitu. Nah, jadi ini interferensi di sini tuh interferensi minimum dan di sini interferensi maksimum gitu. Nah, langsung saja kita coba pakai 2 celah ya untuk membuat superposisinya. Nah, seperti ini kira-kira. Nah, oke, nah kira-kira seperti ini. Wah, semakin tinggi ya. Coba kita set expressionnya seperti ini, apa yang terjadi? Dan ternyata terjadi superposisi di sini, interferensi di sini. Di sini berarti menghasilkan pola terang gelap di sini. Nah, karena pada di sini tuh terjadi interferensi cahaya ya. Nah, kira-kira seperti itu. Jika ada celah, maka dia di celah, setelah melewati celah terjadi interferensi gitu. Oke, sekiranya itu yang bisa kita tangkap di pada tabel 3. Lanjut pada kesimpulan. Nah, jadi pada fenomena gejala gelombang atau disebut interferensi dapat disimpulkan bahwa semakin besar frekuensi gelombang, maka semakin kecil panjang gelombang, begitu pula sebaliknya. Lalu jika ada dua sumber gelombang yang berdekatan, maka di akhir gelombang tersebut memiliki celah dan banyak celah yang dihasilkan tergantung jarak dari dua sumber tersebut. Jika ada penghambat atau celah di tengah-tengah, maka gelombang tetap bisa masuk di antara celah itu, tetapi setelah itu ukuran gelombang yang dihasilkan besar. Sekiranya seperti itu untuk penjelasan saya tentang materi post-test modul praktikum fisika tentang interferensi. Apabila saya ada kesalahan kata atau ada salah dalam eksperimen menyampaikan materi ini interferensi, mohon dimaafkan. Terima kasih telah menonton. Saya Muhammad Besarayan, pamit diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis.